Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada janda di pinggir kolam. Kurang kompak cakepnya, po. Saya ulangin lagi. Ada janda di pinggir kolam, ada duda kakinya kejepit di sumur. Kalau Anda semua yang hadir semangat jawab salam, mudah-mudahan banyak duit, panjang umur. Kenceng banget, amin. Sekali lagi ya, Pok ya, Bapak yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan biar pada sehat, umurnya panjang, rezekinya banyak, selamat dunia dan akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna muhammadar rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula kurang kenceng. La haula alaihil. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Allahumma yassir lana ya Allah. Amin, po. Dia melegeg baik. Apa jangan-jangan terkesima lihat AA? Amin ya, po. Amin ya, Pak. Allahumma yassir lana ya Allah. Diangkat tangannya. Masa amin ngejedog baik? Diangkat tangannya. Yang amin ya kenceng, tangannya diangkat nih. Ini kan malam Jumat Kliwon, tepat 12 Rabiul Awal. Betul? Maka mudah-mudahan yang amin ya kenceng, tangannya diangkat, Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa berziarah ke makom Nabi. Ya Rabbal, Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah. Allahumma yassir lana ya Allah ziarah Mekah wal Madinah wa tuballighuna bihal hudura ilal baitil atiq
wa ziyarata qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para hujaj wal hujajah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Warta selaku Ketua DKM Masjid Jihadul Iman. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru saya dan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Rifai SAG yang tadi baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan segenap para kiai, para tuan guru, ibu ustazah, ketua majlis taklim yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama kita doakan bersama mudah-mudahan guru dan orang-orang tua kita, para kiai yang ada di ini tempat, beliau semua selalu senantiasa Allah berikan barokah panjang umur, sehat badan, rezekinya banyak, kuat iman Islamnya, mustajab doanya, dan Allah istiqomahkan dalam perjuangan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar Sohibul Bait, Sohibul Majlis, Sohibul Maqasid, Sohibul Kuah wal Kueh, yakni Al-Mukarram Bapak Misin atau akrab yang dipanggil Ki Grandong. Pada malam hari ini Ki Grandong ngundang Angling Dharma. Kayaknya ini saya mau diadu ini. Nah ini mohon maaf, nggak ada kipas angin Pak. Ya, kayaknya agak ngelekap juga ini Bu. Ya. Ntar saya kalau keringetan biasanya saya suka berubah jadi hitam. Kita doakan Ibu, luar biasa nih orang tua saya Bapak Misin atau Ki Grandong ngadain acara peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doain Pok, mudah-mudahan Bapak Misin beserta keluarga biar sehat, panjang umur, banyak rezekinya, kuat iman Islamnya, mustajab doanya, Allah berikan kemanfaatan dalam hidupnya, dan Allah istiqomahkan dalam kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Segenap aparatur pemerintah, jangan deket-deket Bang, kontal udeng-udeng saya. Bapak Kepala Desa hadir, Bapak Lurah hadir, Bapak Sekdes hadir ente, Bapak Wakil, Bapak RT. Kebangetan Pak RT. Semuanya aparatur pemerintah yang hadir biar pada sehat. Mudah-mudahan di desa apa Bapak? Iya dah, desa itu dah ya. Jawabnya bareng-bareng jadi kagak jelas. Mudah-mudahan di desa jadi desa yang Allah berikan keberkahan. Amin. Juga yang saya hormati hadirin jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah, yang mudah-mudahan duduk simpunya kita di haflah yang mubarakah ini Allah redha. Amin. Allah cinta kepada kita semua, sehingga dengan kecintaan dan keridhaan Allah kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang sakit Allah hilangkan penyakitnya, yang sakit panas Allah hilangkan panasnya, yang sakit meriang Allah hilangkan meriangnya, yang sakit gigi Allah hilangkan buras gigi orang, yang punya masalah barokah maulid Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya. Seandainya yang hadir pada malam hari ini ada yang punya banyak setoran, ada Pak ini kampung Cibenda ya Pak, saya mau tanya jawab yang kompak, orang Cibenda punya banyak setoran apa kagak?
Yang jawabnya kompak kencang, mudah-mudahan rezekinya banyak, setorannya lunas. Saya tanya sekali lagi, di kampung Cibenda kira-kira ada nggak yang punya banyak setoran? Ada. Ibu-ibu yang hari Senin punya setoran ada. Selasa, Rebo, Kemis, cepat mati laki ibu. Lo setoran sampai tiap hari ke bina-bina teh ya ibu. Yang punya banyak setoran, yang punya banyak hutang, yuk sama-sama. Ini malam Jumat, malam mustajab, bertepatan dengan malam 12 Rabiul Awal, betul? Maka saya ajak kepada ibu-ibu wabil khusus, kepada para istri, yuk bu, kita doain kita punya suami. Kenapa saya ajak ibu-ibu mendoakan suami? Sebab ibu, tidak ada kesuksesan suami tanpa doa dari istri yang terbaik. Betul? Betul? Ibu siap ngedoain suami? Siap? Siap ibu? Doain suami kita biar banyak duitnya, biar banyak rezekinya. Pelan amat aminnya. Yang dagang biar laris dagangannya, yang usaha biar lancar usahanya, yang bisnis biar gol bisnisnya, yang rezekinya masih di atas langit Allah turunin, di dasar bumi Allah keluarin, yang jauh Allah deketin, yang haram Allah halalin, yang sedikit Allah banyakin. Alhamdulillah. Sekali lagi, kenapa saya ajak ibu mendoakan suami? Sebab Masya Allah ibu, ternyata doa seorang istri 3 kali lebih cepat diterima oleh Allah daripada doa para suami. Betul ibu? Betul ibu? Makanya para suami tolong dicatat dan didengarkan. Maaf bapak, kalau bapak pengen rezekinya lancar, duitnya banyak, usahanya enak, dagangannya laris, bisnisnya gol, satu kuncinya, jangan pernah bapak sakitin hati istrinya. Kompak amat ya bu, bu. Itu jawabannya kompak. Saya jadi pengen tanya, emang di kampung Cibenda ada suami yang suka nyakitin istrinya? Ada. Suami yang suka bohong? Ada. Suami yang pernah berkhianat? Ada. Suami yang suka WA nama janda? Ada. Parah. Astaga. Sama ibu juga dengerin. Bapak-bapak siapa? Bu, maaf, ibu pengen gak suami rezekinya lancar? Pengen. Suami duitnya banyak? Pengen. Usahanya enak? Pengen. Bisnisnya gol? Pengen. Satu kuncinya, jangan pernah ibu marah-marah di depan suami. Betul pak? Hidup bapak-bapak. Saya mau tanya, bapak jawab yang kompak, di kampung Cibenda ada nggak bini yang suka marah-marah sama suami? Ada. Bini yang suka nyopet duit suami? Ada. Berarti ini saya ceramah di depan banyak tukang copet ya. Lanjut, kira-kira di kampung Cibenda ada nggak bini yang suka kentut di depan suami? Ada. Bini yang belanja online tanpa izin suami? Ada. Astagfirullahalazim. Ibu maaf ibu, di Indosiar ada film azab, judulnya Ajab Seorang Istri yang belanja online tanpa izin suami, meninggal dunia, jenazahnya dibawa kabur sama JNT. Alhamdulillah, jenazah dibawa kabur, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan baginda agung, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berhubung waktu sudah larut malam, insya Allah nggak lama AA tausiah. Sebelumnya saya minta maaf wabil khusus kepada Sohibul Bait dan guru saya Ustaz Ahmad Rifai, dan juga Bapak Ki Gerandong. Ya Ki, mana Ki Gerandong? Ki, maafin ya Ki, seandainya AA agak sedikit telat, sebab tadi terjebak macet di berbagai titik yang ada di perjalanan ibu.
Makanya saya agak telat datang, yang saya janji sama Ustadz Ahmad Rifai guru insya Allah jam 9 saya sampai lokasi, ternyata jam 9 lewat. Maafin ya Bu Ki, maafin ya, karena saya tadi terjebak macet di jalan. Walaupun dalam hidup saya punya prinsip, saya itu lebih baik terjebak macet di jalan tapi sampai tujuan daripada terjebak rasa nyaman tapi nggak ada kepastian. Kata nenek-nenek pret. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjut dengan penyampaian tentang peringatan Maulid, beberapa hari yang lalu keadaan bangsa kita sedang kurang baik-baik saja. Betul? Di berbagai titik yang ada di wilayah Indonesia terjadi kericuhan. Betul apa kagak? Bahkan sampai ke wilayah Bekasi. Ini kan timbul keprihatinan di antara kita sebagai masyarakat. Maka di malam yang penuh dengan keberkahan ini, saya ajak jamaah untuk mendoakan bangsa Indonesia agar kita punya bangsa menjadi bangsa yang tetap diberikan keamanan oleh Allah. Amin. Menjadi bangsa yang selalu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sejahtera masyarakatnya, hidup dengan penuh kebahagiaan. Namun di samping itu, saya tidak akan hanya mengajak kita mendoakan bangsa kita, tapi terlebih lagi kita punya saudara yang ada di Palestina. Betul? Indonesia hanya perang kebijakan, tapi Palestina perang bendera, perang negara. Setiap hari banyak yang meninggal dunia akibat kekejaman Zionis Israel. Betul? Sekarang saya mau tanya, orang kampung Cibenda cinta Palestina apa Israel? Nah, lu bingung dia. Cinta Palestina apa Israel? Kalau emang Bapak Ibu cinta ke Palestina, saya selalu dapat pesan dari guru saya, Ustadz, dimanapun antum ceramah, ajak jamaah untuk memberikan doa terbaik untuk Palestina dan bangsa Indonesia. Kira-kira kalau saya ajak doain Palestina sama Indonesia, Ibu siap? Bapak siap? Namun kita awali dulu. Kalau saya bilang Palestina, jawabannya merdeka. Saya bilang Israel, jawabannya hancur. Bisa? Nih biar yang ngantuk pada bangun ya, karena udah malam. Semuanya siap? Palestina, diangkat tangannya, diangkat, angkat. Yudok boy merdeka, merdeka, tangan kagak diangkat. Diangkat nih, diangkat. Pokoknya empok-empok, emak-emak, ibu-ibu yang tangan yang gak diangkat, saya doain lakinya kawin lagi. Setuju Pak? Saya berani banget. Ntar pulang diancem. Bapak-bapak yang tangannya nggak diangkat, biarin ntar duitnya pada hilang. Ya paling banter copet bininya. Semuanya siap? Palestina, Palestina, Israel. Ke bawah hancur mah, hancur ngatas. Igrandong ajarannya. Ini hancur ke bawah. Bisa. Ini pokoknya kalau apa belum kelar, apa jam 12 kita masih merdeka-merdekaan nih ya. Saya ulangi lagi ya Bu ya. Semuanya siap? Palestina, Palestina, Israel, Israel, Indonesia. Udah. La ilaha illallah. 17 Agustus 1945 Indonesia udah merdeka Pak. Terus jawabannya apa kalau Indonesia jaya? Mau diulangi lagi mau? Siap? Biarin yang pada ngantuk biar pada kaget Pak. Paling kata orang yang jauh, itu orang lagi pada demo no. Lagi merdeka-merdeka. Mohon maaf, ucapan adalah doa. Betul nggak? Siapa tahu kita berucap di tempat ini, kemenangan untuk Palestina diberikan jadi satu doa yang diijabah oleh Allah. Kan buat berangkat ke sono moal Pak, nyari mati. Nyapa sorok tembak jur rumah mati gua. Betul? Semuanya siap? Palestina, Palestina, Israel, Israel, Indonesia, Indonesia, NKRI. Pinter, NKRI, Aki Grandong. Di belakang ada yang jawab mati, mati, wah parah. Kalau saya bilang Ki Grandong, jawabannya berkah, berkah, berkah.
Gitu ngapa po? Orang lagi nyengir bayi di belakang, di pojokan mati. Semuanya siap terakhir ya. Ki Grandong. Ulangin Ki Grandong 3 kali. Saya ulang lagi Ki Grandong. Ya, itu ngapa Pak? Ini kalau sampai kagak 3 kali ntar saya nggak dibayar Pak. Doain mudah-mudahan Palestina dimerdekakan oleh Allah, Indonesia dijaga keamanannya oleh Allah, amin. Dan Ki Grandong diberikan keberkahan oleh Allah. Semua jamaah yang hadir pulang dari tempat ini dosanya diampuni oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulahnya sampai panjang amat lah, kalau sampai segini ceramah jadi apa saya disantet. Orang udah megang kipas beda kegerahan. Bu, Pak, lanjut. Nih kira-kira jambu klutuk buah melon udah pada ngantuk belum? Kurang kompak udah pada ngantuk belum? Alhamdulillah. Nih malam hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad, yang di dalamnya kita isi dengan pengajian. Mohon maaf kalau bicara pahala nih, kira-kira kita duduk di tempat ini pahalanya gede apa kecil? Kecil bae lu neng. Kalau ngaji jangan pernah mikirin pacar, jadi kamu nggak konsentrasi, kamu nggak sadar di samping ada Arjuna. Jadi ketawa dah. Bu, pahalanya gede apa kecil? Saya tanya bapak, bapak pahalanya gede apa kecil Pak? Ibu pahalanya gede apa kecil Bu? Ibu senengan yang gede apa yang kecil? Wow. Bicara gede ataupun kecil, di dalam kitab Hayatu Hayawanil Kubro yang dikarang oleh Syekh Imam Damiri dijelaskan, akulul jazai li huduri majlisil ilmi. Ternyata maaf Bapak Ibu, paling kecil-kecilnya pahala, balasan, ganjaran yang Allah berikan bagi orang-orang yang hadir di majlis ilmu, Allah berikan 2. Ada berapa Pak? Pak, ada berapa Pak? Pak masih hidup? Ada berapa Pak? Bu, ada berapa Bu? Ada. Apa yang pertama? Ayyughfara liwalidayhi fi qabrihi. Allah akan ampunin dosa kita punya orang tua. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Malam hari ini yang pada hadir pada punya orang tua apa kagak? Coba ibu yang orang tuanya udah meninggal dunia diangkat tangannya. Nah ini banyak buat yatim ya. Biningnya saya ceramah di depan para yatim ini. Bu, Bapak, yang saat ini seandainya orang tua kita, ibu atau ayah kita atau keduanya, mereka sudah berada di alam kuburnya, demi Allah lantaran dia punya anak, ibu hadir di tempat ini ngaji bersama-sama, maka malam hari ini mereka mendapatkan ampunan di alam kuburnya. Alhamdulillah. Itu yang keberapa? Yang pertama. Kita gepak aja nih ya. Saya ceramah biasanya cukup 1 jam ya Bu Bapak ya. Ya lewat daripada 1 jam Ki Grandong hitungannya lembur. Iya, karena tujuan saya ceramah 1, cuman cari doa, jangan lemes. Duit. Empok mau ngaji gini mikirin duit baik. Saya nyari doa dari orang tua saya Ki Grandong. Tadi saya udah didoain dari guru saya Ustaz Ahmad Rifai, dari Pak Kiai yang ada di tempat ini, dari semua jamaah. Kalau saya udah dapat doa, insya Allah saya pulang pasti bawa amal. Lemes empok mah. Salah mulu. Itu yang pertama Bapak Ibu.
Yang kedua, innallaha yahfazul aulad, sesungguhnya Allah akan menjaga anak dan keturunan kita. Bu punya anak banyak, ya sedang dah Ustaz. Ya ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 1, betul kagak? Ada yang belum punya anak, ada juga yang belum nikah, betul? Ada yang udah nikah juga gagal. Kira-kira ada apa kagak? udah komplit dah semuanya dah ya. Bu, ibu yang pada punya anak, ibu asal rajin aja datang ke majelis taklim, anak ibu dijaga sama Allah. Nih, mohon maaf Ki Randong ya, saya mau ngasih ilmu dulu buat jamaah ya, nggak apa-apa ya. Ya saya mau ngebantu kan, Aki mau udah manfaat nih buat orang-orang. Ya, saya sama pengen manfaat ya. Bu, ibu yang masih punya anak kecil ada? Nih kalau ibu punya anak kecil, saya diajarin sama guru saya Habib Hasan, Ustadz kalau anak lo yang kecil sakit tuh, yang balita bayi 5 tahun, gampang lo cari aja bini lo, terus bini lo mempunyai obat, apa obatnya? Telunjuk. Ternyata apa? Telunjuk bini jadi obat Pak, beda sama telunjuk bapak, ini badar telunjuknya. Tapi telunjuk seorang ibu bisa jadi obat. Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Ambil air 1 gelas, celupin tangan ibu, baca Fatihah, sebut anak ibu bin suami ibu, awas jangan bin suami tetangga, bahaya urusannya, lain ceritanya Ki. Ya setelah itu baca Fatihah selesai, ambil airnya usap ke seluruh tubuh anak kita, insya Allah biiznillah, dengan izin Allah rerep panasnya. Bisa ibu? Saya pernah ada yang nanya, Pak Ustadz saya udah ngelaksanain apa yang Ustadz bilang, terus bagaimana? Anak saya panas Ustadz, terus saya laksanain, Ustadz kan bilang ngasih ilmu begitu, telunjuk saya celupin Ustadz apa kelelep. Terus bagaimana? Saya bacain Fatihah Ustadz, saya sebut nama anak saya bin laki saya, terus gimana? Ternyata setelah saya usap-usap masih panas juga. Bagaimana Ustadz solusinya? Lah bawa ke bidan. Ribet-ribet amat. Berarti doa Ustadz, ilmu Ustadz nggak manjur. Bukan masalah Fatihahnya, sebab Masya Allah kenapa dibacain Fatihah? Sebab kata Nabi, Al-Fatihatu lima quri'atlah, Al-Fatihah itu tergantung dengan apa yang kita niatin. Betul? Fatihah kita baca untuk orang yang meninggal dunia, bagus. Kita baca untuk orang yang sakit, bagus. Tergantung niat. Bagaimana Fatihah mau manjur kalau kita bacanya hati kita ngayab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah tong bapak lu mah kebina-bina banget tong. Ar-Rahmanirrahim. Tawan anak lagi sakit pakai dia mantok mancing. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gua tong kalau kata melang-melang begini, melang-melang lu gua pengen bercerai sama bapak lu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gua ngiat dia tong udah kayak ngetai. Itu bocah dipatihain begitu ibu, yang ada bukan malam bersembuh, setip. Betul ibu? Yang penting kuncinya yakin. Ibu hadir di tempat begini aja nih, mau dapat ilmu mau kagak, tetap 2 kemuliaan itu tetap Allah berikan buat kita semuanya. Ya Rabbal. Saat ini kan kita sedang memperingati maulidnya Nabi. Mohon maaf ibu, peringatan sama perayaan sama enggak Pak? Sama enggak? Beda. Kalau peringatan asal kata ingat. Nih mohon maaf, kalau peringatan asal kata ingat. Kalau kita ingin memperingati kelahiran Nabi, ibu punya duit 200.000, beli ayam, potong, makan bersama keluarga, niatin memperingati maulid Nabi, jadi. Atau enggak ibu puasa Senin Kemis, niatin memperingati kelahiran Nabi, muliain kelahiran Nabi, jadi itu peringatan. Kalau perayaan asal kata raya, gede. Kalau kata orang Sunda teh, ente ayat teh diaya-ayain. Ayakeun, ya saya kan bukan Sunda. Ya mohon hampura orang teh. Bapak-bapak gelemes. Betul nggak Pak? Rayakan gede, bapak hajatan disebut kriaan. Betul nggak? Kenapa ini disebut perayaan? Sebab gede sifatnya. Saya mau tanya, di sini kemarin ada panggung nggak? Karena malam hari ini ada perayaan Maulid, panggung ada. Ada makanan kemarin di sini. Sekarang ada. Udah makan Pok? Belum. Serius? Yang udah mah udah, yang belum mah
Belum, tapi udah makan kue. Terus udah dimasukin ke dalam tas. Saya mau tanya ibu, kalau maulidan masukin kue ke dalam tas, boleh nggak ibu? Boleh pak, kalau nggak malu mah. Ini perayaan maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlu dana. Biasanya saya berikan apresiasi kepada orang tua saya, Ki Grandong. Mohon maaf Ki, ini ngadain acara begini anggaran dari mana Ki? Tuh pribadi pak, saya belum bisa. Walaupun saya penceramah, betul nggak? Nggak semua orang bisa pak, betul? Karena kecintaan Ki Grandong dengan Nabi Muhammad, nggak peduli uangnya habis berapa. Tahu dewek panggung berapa duit nih? Ya, tahu hadir dibayar apa kagak? Son berapa bang? Ya segitu dah ya. Ya belum habis buat makan makanan tuh ya. Ya tahu dah penceramah ini. Saya lagi mikirin bae nih. Betul apa enggak? Ini saya mau tanya Pak, ngadain acara besar kayak gini butuh biaya sedikit apa banyak? Butuh biaya sedikit apa banyak? Berarti Ki Grandong orang yang luar biasa, cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Tepuk tangan buat Ki Grandong. Ini kan contoh buat kita, betul? Makanya tenang Ki Grandong. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa orang yang menginfakkan hartanya, nyodakoin hartanya 1 dirham untuk pembacaan maulid, maka dia akan bersahabat dengan Abu Bakar di dalam surganya Allah. 1 dirham berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ente nyaho? Ente nyaho KB. KB mah Jawa ya. Ibu, kurang lebih 4.500 Pak 1 dirham. Kalau ini udah berapa dirham nih Ki Grandong nyumbangin pakin hartanya buat peringatan maulid, udah nggak kehitung. 1 dirham aja 4.500 jaminan surga bersama Abu Bakar. Makanya ibu nih, kalau di kampung-kampung ada peringatan maulid, ada orang yang nyari dana, kasih pok goceng tiket ke surga. Ulah, ntar yang 2.000 di pintu. Ulah, kan kurang sedirham, 5,5 di pintu. Di jedok. Mana melas banget mukanya. Po Saroh ini. Ada yang namanya Saroh. Apes po. Po Titi lewat. Lu masuk ti iya. Emang nyumbang berapa? Ceban. Lewat lagi po Titin. Lu Tin masuk, perasaan gue lu ngaji maulid doang Tin, tapi kok masuk surga? Saya nyumbang 100.000, alhamdulillah. Ada yang kenceng banget, si Dewi. Oh Dewi, orangnya badan rada gede, kenceng banget dia mau orang nyumbang 1 juta, lari kok. Akhirnya apa? Posaroh yang di pintu kejeblok lah ikut masuk. Makanya yang sering nyumbang 2.000 nanti kalau di pintu surga jangan kebangetan minggir, rada nengahan harapannya biar dijeblok. Masuk surga, biarin Pak masuk surga, hasil kejeblok ya. Yang penting masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 dirham saja jaminannya surga ibu. Betapa hebatnya keutamaan orang yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ki Grandong nanti kalau di sorga ajak-ajak. Iya kalau itu dia. Kalau ya ajak saya panggilin Angling Dharma. Jangan, Angling Dharma itu nama laku Pak. Mungkin ada yang bertanya kenapa dinamain Angling Dharma. Itu pemberian nama dari guru saya di pondok pesantren. Bukan saya namain dewek, saya sadar diri Pak. Nggak sedikit jamaah yang hatinya ngomong Angling Dharma kok hitam, ada yang iya saya paham di belakang ya ada tadi yang ngomong begitu sama saya. Sekarang saya mau tanya nih Bu, Ibu, saya mau tanya Bapak Ibu, tuh coba lihat ke panggung itu kan ada baleho saya, betul? Saya mau tanya baleho saya di foto itu saya kelihatannya hitam apa putih? Yang kompak hitam apa putih? Aslinya astagfirullahaladzim. Orang Cibenda ya sama Ustadz dia berani, apalagi sama laki. Nyampe mana tadi saya ngomong? Itu enak aja lu.
Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Bu, Pak, terakhir ya Pak. Nih saat ini Pak, kita berada di akhir zaman. Betul? Mana cirinya waktu berjalan begitu cepat Pak? Coba dah Bapak rasa-rasain dah. Ibu rasa-rasain. Sekarang nih Bu, setahun itu kerasa sebulan Pak. Betul? Sebulan kerasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa 1 jam, sejam udah nggak ada rasanya. Ini saya ceramah udah mau sejam nggak kerasa. Podong pantatnya pada pegel, lama amat sih ini si hitam. Ya tadi saya belum selesai. Tadi saya ngomong masalah angling nama Pak. Itu pemberian nama dari guru saya. Maaf ya kalau seandainya nggak sesuai dengan yang diharapin gitu. Ya. Karena saya juga pernah baca sejarah Pak, ternyata Angling Dharma itu mati ditusuk sama bininya Pak. Maka jangan Bapak pikir saya kalau malam tidur pules, kagak Pak. Tapi kalau habis acara begini mah pules-pules aja. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nih kita udah kerasa Pak, kita nggak sadar sudah berada di akhir zaman. Waktu yang berjalan begitu cepat. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa 1 hari, 1 hari terasa 1 jam, bahkan 1 jam udah gak ada rasanya. Ini saat ini kita rasain, betul? Apalagi Pak yang punya setoran. Perasaan gue udah tanggal 5, ini udah tanggal 5 lagi baik. Pantesan Adira nelponin baik. Betul apa kagak? Nah pertanyaannya, kira-kira Bapak Ibu pengen jadi orang yang selamat daripada fitnah akhir zaman? Pengen? Bu, Ibu pengen selamat dunia apa selamat akhirat? Kurang kompak, pengen selamat dunia apa selamat akhirat? Ah? Dua-duanya. Berarti Ibu siap diduain. Bapak pengen selamat dunia apa selamat akhirat Pak? Yang kompak apa Pak? Dia mau kalau tanya mau kagak. Pengen selamat dunia apa selamat akhirat Pak? Saya dan jamaah semua menginginkan keselamatan fid dunya wal akhirah, selamat dari fitnah akhir zaman. Maka nggak banyak, ikutin 3 pesan Nabi. Ada berapa Pak? 3. Tadi yang pertama yang tentang ngaji berapa? 2 tambah 3 5. Kaliin aja Ki. Ada 3 Ki ya Ki. 3 pesan Nabi Pak. Kalau Bapak pengen selamat dari fitnah akhir zaman nih, bawa 3 ke rumah, amalin, insya Allah selamat hidup kita. Amin. Apa yang pertama? Ittaqillaha haitsuma kunta. Kalau Bapak Ibu pengen selamat daripada fitnah akhir zaman, dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Yang pertama, tingkatin ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Mohon maaf Bapak, nih istri Bapak malam hari ini kelihatan banget Pak ketakwaannya Pak. Mana buktinya Ustadz? Ini keserimpet juga saya. Kalau sampai jatuh nyungsep ke situ, Ustadz, viral kita. Angling Dharma ceramah nyungsep katanya. Emang apa keserimpet kabel? Ya Allah. Bu, nih Pak, nih Pak, no. Itu kelihatan banget Pak. Solehanya kelihatan. Ketakwaan istri Bapak kelihatan. Mana buktinya dia tutup auratnya malam hari ini? Betul? Tuh Bu, cakep-cakep banget Bu kalau begini Bu. Masya Allah. Ini yang jadi pertanyaan saya nih Pak, ini kalau di rumah begini kagak Pak? Allahu Akbar. Berarti dia takwanya di saat rame-rame doang, tapi di saat sendiri enggak begini Pak? Emang begitu kelakuannya. Lah emang bini siapa Pak? Bu, jangan sampai ketakwaan kita di saat beramai-ramai seperti ini aja Ibu. Dalam keadaan sendiri, walaupun gak ada yang lihat, tetap kita takut kepada Allah Subhanahu. Satu helai rambut ibu yang terlihat oleh orang selain muhrim cukup menyeret suami ibu ke dalam neraka. Sepi, dibilang diseret neraka dia ketawa Pak. Umpama kagak ada takutnya neraka. Betul. Maka di sini Pak, Masya Allah, saya aja ngerasanya pangling gitu. Ngelihat ibu-ibu kudungannya rapi,
Tahu ntar kalau balik ke rumah. Ini yang palanya gatal udah gegaruk bae ini. Begitu sampai rumah gitu, gua gerah. Tetep ge ganti daster lagi baik. Mending dasternya utuh mah. Ilah ilallah, ketek keduanya pada sobek. Udah gitu giliran di rumah pakai kutangnya yang banyak penitinya. Akhirnya laki meluk dari belakang kaget. Kata dia, maksud neng badan lu banyak banget bangsatnya ini. Padahal mah peniti pada nyelangap. Itu orang Muara Gembong bukan orang Cibenda. Cuman saya tanya-tanya dia pindahan dari Cibenda. Betul Bu, pertahankan hal seperti ini Bu. Takut kita kepada Allah, patuh kepada Allah dimanapun kita berada. Ayatnya jelas, Al-Imran ayat 102, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kalau kita takwa Pak biar bener, jangan entar takwa entar ora ente. Ini bahasa apa sih, saya bingung. Udah bahasa kita aja, bahasa saya aja deh Bu ya. Tapi saya selama ini saya ngomong ngerti gak Ibu? Iyalah, paling yang nggak ngerti udah, yang kagak ngerti ikut nyengir aja udah. Betul, biar beres urusan. Betul. Ayo Pak, mana salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, wujud daripada ketakwaan kita? Satu, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggal. Betul Pak? Ayo saya mau tanya, kita selama ini banyak ninggalin sholat apa ngerjainnya? Jujur. Saya mau tanya bapak-bapak, banyak ngerjain apa ninggalin Pak? Ninggalin. Ibu banyak kerjaan apa ninggalin Bu? Maaf ya Pok. Gi mau mana Gi? Enggak kali, udah-udahan Gi. Awas kabur Gi. Kenapa apa kita selempang baik kalau tuan rumah ngayap. Ada tamu ya Gi? Alhamdulillah ya. Ayo Pak, ya makan Pak no. Dalam. Bu, Ibu lebih banyak ninggalin sholat apa ngerjainnya? Mohon maaf Pak, satu waktu Bapak ninggalin sholat dengan sengaja Pak, itu kata Nabi Muhammad, cukup nama kita dicatat di depan pintu api neraka. Sepi dah, takut itu dia. Ibu, makanya lihat Bu, Bapak Ibu, orang yang 5 waktu ditinggalkan dengan sengaja, gak pernah merasa berdosa kepada Allah. Lihat, sekaya apapun dia hidupnya, gak bakal ada ketenangan dalam hidupnya. Betul? Kenapa? Namanya toh udah ditempel di depan api neraka. Neraka panas apa enggak Pak? Panas, makanya panas baik hidupnya. Apalagi ngeliat tetangga bebelian, panas baik. Bener apa kagak? Tetangga beli dari toko emas, dia yang celeng. Laki yang dicari-cari, bang, ngapa sih Neng? No, gua ngeliat si Saroh abis dari komas. Lihat terus kenapa? Lu liatin bang, ya Allah, badannya pada kuning bang. Orang nyebur ke tai kali. Bu, saya mau tanya Ibu, kalau tetangga Ibu dapat nikmat, dapat rezeki dari Allah, Ibu ikut bersyukur apa gedeg? Antara dua pilihan Ustaz. Gue bagaimana bersyukur, bagaimana orangnya. Kadang-kadang tetangga yang gue gedegin baru-baru bersyukur, gue enak empet ngeliatnya. Apalagi tetangga gue Ustaz, ya Allah, orangnya riak banget Ustaz. Setiap pembelian apa-apa di-upload di status. Ada yang kayak begitu, ada. Beli mobil di-upload di status, beli motor di-upload di status, ada. Beli emas di-upload di status, ada. Bangun rumah di-upload di status, ada. Pertanyaannya, boleh apa kagak? Lihat, terserah dia lah. Mobil, motor, rumah, emas. Kenapa kita yang kepo? Ustaz, itu mah riak, pengen dilihat orang. Mohon maaf Ibu Bapak, bicara riak itu perkara hati, dan urusan hati yang tahu hanya Allah. Makanya kita hidup kalau pengen tenang, jangan pernah jadi Tuhan untuk orang lain. Pinter nilai orang, gak pinter nilai diri sendiri. Ini ceramah kok lapar kayak begini nih. Jam berapa udah? Udah setengah 10, setengah 11 udah Bang ya. Udah sejam kagak kerasa. Mana Ki Gerandong nih, jadi nggak dilembur ini?
Lanjut ibu, lanjut ibu. Dah, yang pertama jaga ketakwaan kita. Kalau orang yang bertakwa pasti selamat hidupnya pak. Betul, betul. Kita bicara rila aja, oh Ustadz saya nggak selamat dunia saya, kan ada jaminan akhirat kita pak. Dunia cuma sebentar. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina. Di dunia kita cuma hidup antara 60-70 tahun pak. Bener nggak? Itu kata Nabi. Makanya nih kalau yang hadir pada malam hari ini umurnya udah ada yang 69 tahun 11 bulan 29 hari, udah tinggal besok. Udah dari sini langsung ke masjid noh. Jangan pakai balik ke rumah. Betul apa kagak? Yang kita harus pikirin bagaimana akhirat kita. Sekarang banyak orang yang bagaimana mikirin dunianya pak, akhiratnya jarang dipikirin. Padahal akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Betul, betul. Makanya mudah-mudahan Allah selamatkan dunia dan akhirat kita. Ini baru satu nih pak pesan Nabi. Ada dua lagi, lanjut enggak nih? Serius? Nggak bete? Nggak bosen sama AA? Itu nenek-nenek ngedenger begini gedeg banget itu. Nih pak, yang kedua, kalau kita pengen selamat daripada fitnah akhir zaman, apa kata Rasulullah? Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringin perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka niscaya kebaikan itu akan mampu menghapus semua keburukan kita. Bu, ini saat ini kita lagi ngamalin hadis ini pak, bener nggak? Mana buktinya? Mohon maaf, yang hadir pada malam hari ini ada nggak yang nggak punya dosa? Nih seharian tadi pak, seharian tadi bapak ibu, kira-kira seharian tadi kita ngerasa nggak punya salah sama Allah? Kita kan nggak tahu. Siapa tahu seharian tadi kita pernah ngomongin orang, betul? Kita ngomongin tetangga, betul? Siapa tahu seharian tadi ibu ngomelin suami, tapi saya dapat informasi dari Ki Grandong Ustadz, alhamdulillah orang Kampung Cibenda istrinya soleha semuanya. Amin nggak Pak Po? Emang ada cirinya? Ada nih ciri istri yang soleh gini Pak. Satu, ketika dia dikasih duit sama suaminya dia mengatakan, mohon maaf bang, duit yang kemarin ini masih ada, itu simpen aja buat abang. Pertanyaannya Pak, kira-kira bini kita begitu apa kagak Pak? Ini najis. Ya kurang mulu katanya. Nauzu. Bu, kita nggak tahu seharian tadi kesalahan kita apa. Siapa tahu seharian tadi ada yang ngomongin tetangga, ada yang ngomongin orang, ada yang berbuat jolim, ada yang nyakitin hati orang, ada yang bertengkar dengan suaminya, ada yang melukai hati orang. Kita nggak tahu. Makanya pada malam hari ini kita hadir di tempat ini, kita ingin mengikuti keburukan itu dengan perbuatan yang baik, duduk di majlis taklim, agar Allah hapus semua kesalahan dan dosa kita, keburukan kita tadi siang tadi. Alhamdulillah. Kan tahu deh umpama kalau berantem sama laki, kayak orang luar gembong no. Berantem sama laki, kadang-kadang laki diubur-ubur sampai latar-latar, balik mati loh. Lakinya ngempet dari tembok. Kira-kira di Cemenda ada yang begitu. Yang lebih parah lagi Pak, laki pulang kerja nggak bawa duit Pak, habis Pak ditai-taiin sama bininya Pak. Apa kata orang luar gembong? Emang lu laki tai? Lakinya kagak terima, lu yang tai. Akhirnya malam-malam tuh laki bini pada berbuat tai. Yang lebih parah lagi bini laki pada setan-setanin, emang lu bang laki setan bang, lakinya kagak terima, lu yang setan lu. Akhirnya setan bingung, gua siapa? Orang gembong bukan orang Cibenda. Tahu kayaknya 11-12. Betul Pak, betul Bu. Terakhir nih ibu kan pernah punya salah nggak sama suami Bu? Jujur. Ini kita curhat aja ya, kita curhat ya sayang. I can stop loving you. Ini ntar jadi pulang-pulang gue dicegat nenek-nenek ini. Bu, jujur Bu, ibu pernah nggak punya salah sama suami? Pernah. Ketika ibu punya salah langsung minta maaf nggak? Enggak. Kapan minta maafnya? Allahu Akbar kabira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Serius Bapak Ibu? Pak, serius Pak? Itu bini kita minta maaf lebaran doang Pak? Ya lo ketiban apa sao? Yang ketiban sao sorga. Pusat dalil dari mana ya, siapa tahu. Ketiban sao mati masuk surga. Yang penting syaratnya mati.
Ya kan mati di pengajian jihad fisabilillah lah, sahur gak jaminannya, betul? Man pertanyaan kira-kira ada nggak yang pengen mati ketiban sahur? Bu, Pak, Bu, istri yang soleha mah nggak kayak begitu. Kadang-kadang nggak sedikit Pak bini lebaran hari baik bulan baik nggak ngerasa dosa sama laki, begitu pulang dari mimbar, pulang dari masjid sampai ke rumah, lakinya di rumah ngomong, bang maafin gue ya, udah PA yang begitu. Itu bini rada sial dangkalan itu. Tapi istri yang soleha, masya Allah ibu, tabarakallah bu. Tadi saya nggak bawa, nggak, sorban saya ketinggalan. Nih bu, ibu, ya Allah, saya kalau ngeliat isu jadi ingat istri saya. Kenapa setiap saya pulang ceramah dia pasti selalu naruh tisu di depan pintu ibu. Kalau saya pulang assalamualaikum, waalaikumsalam, mama ayah pulang, iya ayah. Kata dia, ya Allah ayah kok wajahnya keringetan gitu. Iya ya, orang habis ceramah mama pasti keringetan. Boleh nggak mama lapin keringetnya? Boleh, tapi ayahnya merem, mama malu. Iya merem, merem rapi pak. Yang bikin saya aneh pak, mas saya tahu-tahu amplop saya hilang. Kata kita bini udah kayak copet Jakarta lah, kita orang kerasa. Makanya ntar kalau saya dapat dari Ki Grandong saya taruh dalam kolor. Ntar kan sekali ngerokok sekalian. Lu mau pura-pura budak, lu mau bocah jadi pada ngikut tawa paham kagak. Bu, nih saya contohin istri yang soleha, masya Allah tabarakallah ibu, suami belum pulang aja udah nangis di pintu. Pak bini kita begitu gak pak? Laki gua kemana ya, gua udah banyak masalah, gua mau minta maaf. Emang dasar lakinya merembot, ya balikan belakangan. Lakinya emang rada pengkang dikit, jalan ibu ini nih. Begitu lakinya pulang, masya Allah ibu, tanpa ragu, tanpa malu, tanpa gengsi, dia simpuh di hadapan suaminya, dipegang tangan suaminya, dicium, nangis di hadapan suaminya. Ya Allah, maafin neng bang dari baik ulang baik. Jelek banget saya pok. Gimana ge ini saya lagi ngakal-ngakalin duit Ki Grandong. Kata anaknya, mak jangan nangis, malu mak sama tetangga. Biarin, gue banyak salah neng, bapak lu, mak pengen minum ya iya. Ya belum ada yang dibuka. Emang gak ada yang bukain apa akuannya. Saya kan megang mic ribet. Bukain bang. Emang kagak ada sedotannya. Iya, sedotannya tenggelam. Tawar. Emang nggak ada yang manis apa? Yang penting jangan susu. Susu mah pak nggak cocok di perut pak. Bener nggak pak? Susu tuh nggak cocok di perut, hati-hati bu. Betul bu, susu tuh cocoknya di dada. Kalau ibu susunya di perut tumor. Akuin kesalahan ibu di depan suami. Demi Allah, suami punya hati, lihat istrinya nangis minta maaf, dia sama manusia punya salah. Dia pun meneteskan air mata terharu tersentuh atas tangisan istrinya. Apa kata suaminya? Sama neng, maafin abang neng, abangnya banyak salah. Emang kesalahan abang apa? Jujur neng, 2 bulan yang lalu abang udah kawin lagi. Bu, ibu kalau suami jujur begitu, ibu maafin. Serius jawab yang gampang, ibu maafin. Kan hari baik bulan baik, bodoh nanang. Ibu serius dimaafin apa enggak? Kan kita tuh insan biasa. Betul apa kagak? Ibu kan nggak berusaha seperti kayak Lesti.
Bu, aku insan biasa, begitu juga dia. Bener gak ibu? Mohon maaf Pak, perlu diketahui kenapa terkadang seorang istri susah untuk menerimanya. Maaf, terkadang seorang istri diajak tinggal susah masih bisa terima, betul bu? Yang kompak, betul bu? Diajak tinggal ngontrak masih bisa terima, betul? Diajak tinggal bareng mertua bagi kita mertuanya lewer masih bisa terima, betul? Tapi terkadang mohon maaf Bapak, satu yang kagak bisa diterima oleh seorang istri apa? Pengkhianatan. Hidup ibu-ibu idi. Kadang-kadang tuh laki begitu bu, betul bu? Pengen bini cantik tapi nggak dimodalin. Mohon maaf Pak, cantik butuh modal bos, betul? Eyeliner berapa duit, betul? Bedak yang mahal berapa duit? Kadang-kadang kita mah Pak, ya Allah bini dibeliin bedak pipa nomor 4. Akhirnya dia berangkat ngaji, angin banyak lah, sampai pengajian hilang semua. Betul, betul, bu, bu. Kira-kira ada nggak suami yang pelit bu? Yang nggak mau modalin ada, yang nggak mau beliin bedak ada, yang nggak mau beliin gencu ada, yang nggak mau beliin eyeliner ada. Kenapa demikian? Ibu kudu punya pikiran. Lihat keadaan suami, betul Pak? Kenapa terkadang suami susah cari duit, susah buat usaha? Satu masalahnya ibu kurang bersyukur. Masanya lo, betul Pak? Ini ngaji apa ngadu domba sih? Bu, kenapa Ustadz bisa ngomong begitu? Nabi yang bilang malam yashkurina salam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia dianggap tidak pandai bersyukur kepada Allah. Pertanyaannya, ketika ibu dikasih duit sama suami, ibu pernah bilang terima kasih sama suami? Nah loh, saya tanya korban dulu dah. Pak, bini kalau bapak kasih duit bilang terima kasih enggak? Enggak. Hah? Malah kurang? Cuma segini doang bang, gitu. Ya tuh bapaknya biar rajinan, ya bu. Kan kebutuhan ibu banyak, betul nggak bu? Masak anak buat siapa? Lah bener nggak? Makanya nih bapak, kalau bapak pengen rezeki lancar Pak, satu, bapak dapat duit berapapun kasih ke istri semua. Betul bu? Jangan pakai segala ngumpet-ngumpetin duit di kantong celana, ngumpetin duit di peci, jangan Pak. Betul bu? Betul bu? Kenapa bapak kadang-kadang suka ngumpetin duit? Satu, karena emponya kebangetan pelit. Kadang-kadang laki cuma minta duit buat rokok, habis tunjuk-tunjuk. Lu mau bacot lu doang bang, lu pikirin ngerokok berapa duit tuh lu isep. Bener gak bu? Bener gak Pak? Tapi ibu ada benernya juga. Sekarang begini aja dah, duit 50.000 di tangan ibu dibeliin beras, dibeliin lauk, sayuran, dimasak, suami ikut makan. Yang kompak, suami ikut makan, anak ikut makan, tetangga kalau yang numpang makan ikut makan. Berkah nggak itu duit? Tapi kalau di suami duit 50.000 dibeliin apa Pok? Yang kompak dibeliin apa ibu? Itu dibeliin rokok, ibu ngikut ngisep. Anak ngikut ngisep, mertua ngikut ngisep. Coba ibu nilai sendiri. Hidup rokok. Lah iya, rokok mati nggak bisa diisep. Allahu Akbar. Ini sampai jam berapa sih saya ya? Nggak kerasa nih saya ngomong nih. Masih sore baik. 10:30 Lempom enak, pulang deket Muara Gembong 2 jam. Belum macetnya. Istri saya apa Pak? Iya ongkosan ya tuh kudu punya pikiran. Betul bu? Bu, yang kedua, ikutin perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Salah satu diantaranya adalah banyak istighfar. Ya Pak? Gimana bunyinya Pak? Astagfirullahalazim. Gak akan ada dosa besar kalau kita gempur terus dengan istighfar. Betul? Betul. Bahkan kata Nabi, malazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Barang siapa yang rajin baca istighfar, maka Allah akan jadikan istighfar itu jalan keluar dari segala kesulitan. Ibu, bu,
pernah ngalamin kesulitan dalam hidup apa kagak Bu? Banyakin istighfar Pak. Ibu umpamanya diuji oleh Allah, lakinya badar banget, bacain istighfar di jidatnya Pok. Serius ini mah, insya Allah akan ada dua kemungkinan. Satu, laki kita sadar, dua, empor digaplok. Lo orang lagi di istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, lakinya melek setan lo. Betul Bu? Betul. Itu yang kedua, terakhir dah, yang udah malam ya. Yang ketiga, kalau kita pengen selamat daripada fitnah akhir zaman, dunia akhirat kita selamat, maka kata Rasulullah yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaul dengan manusia, dengan sahabat, dengan teman, dengan tetangga, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan akhlak yang baik. Maaf Ibu, ada wanita cantik tapi akhlak yang nggak baik, Ibu resep apa gedeg? Ada bapak-bapak ganteng rupawan tapi akhlaknya kagak baik, Ibu resep apa gedeg? Ada pejabat kaya raya akhlaknya kagak baik, Ibu resep apa gedeg? Lah saking gedegnya habis rumahnya dijarah. Bener kagak Pak? Nah, itu kan kita bicara akhlak. Betul. Bicara akhlak siapa gepo orang apa? Mau ulama, mau pintar banget ke ilmunya, kalau akhlaknya kurang baik nggak bakal diresepin. Betul. Akhlak, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Hati-hati makanya. Bu, bergaul sama temen dengan akhlak yang baik, jangan suka ngomongin orang. Nih saya mau bilang baik Bu, bergaul sama laki dengan akhlak yang bagus. Jangan berantem sama laki dibikinin status. Itu binisial dangkalan yang begitu. Kira-kira di Cebenda ada apa kagak? Idi. Kadang-kadang berantem sama laki, itu lakinya habis dicanyiin emang orang hobi dangdut, sambil nyuci piring, habis piringnya dua dibantingin. Apa kata bininya? Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Emang kagak diteprok tanganin artis ini? Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Bareng, jadi aku harus, masa sih aku emang PA. Mau aja ibu diajak ngapain dia mau ke surga oke, ke neraka oke. Ya Bu, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus buat nyempurnain akhlak. Makanya hiduplah dengan akhlak yang baik, baik dengan tetangga ataupun siapapun. Rasul udah banyak nyontoin sama kita, tinggal kita ngejalaninnya. Ya Bu, makanya bagaimana akhlak kita yang terbaik, bagaimana kita bisa menata hati kita. Betul? Kalau hati kita bagus, insya Allah akan lahir akhlak yang baik dalam hidup kita. Makanya kita fungsinya kita ngaji, benerin hati. Jangan sampai punya penyakit iri dan dengki sama orang. Orang kalau penyakit iri dan dengki, apa kapan gak bakal bahagia Pok? Moal. Ya Pok. Ini udah gerimis ya. Ini belakang udah pada buka kudungan loh. Udah kagak sanggup dia ngedengerin saya ceramah. Udah pada gerah dia. Ya terakhir ya, Ibu maaf, Ibu pengen gak hatinya bagus? Ki Grandong mana Ki Grandong? Ya kabur dia. Ki, lah inilah udah di penghujung jalan Angling Dharma. Bu, maaf, di sini ada anak yatim nggak? Ada satu orang, mana coba. Nah, sini. Enggak apa-apa loh. Sini. Yang mana? Udah jangan takut-takut. Ah, 2 orang. Iya, sama ini. Ini yatim. Ya, adik laki-laki duduk di sini. Enggak apa-apa sayang, ayo. Enggak apa-apa. Aku mau ngapa-ngapain kamu kok. Aku juga punya iman. Ya,
Ayo Adi duduk di situ nggak apa-apa. Ini duduk di bangku ya. Adi di belakang nggak apa-apa. Ayo sayang di sini. Ayo. Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Aku aja dari tadi di depan enggak malu diliatin orang, ditawain orang. Ki, kita naik ke atas Ki. Ya, udah ngapain aja Ki? Kita berantem di sini Ki. Neng sayang duduk. Ki, udah biarin Ki. Siapa yang kalah yuk? Masa Ang Dharma kalah sama Gerandong? Ki, nih ada anak yatim, kita mau minta doanya buat Aki dan buat jamaah. Saya mau jelasin hadis Nabi dulu Ki ya. Aki nggak apa-apa, sambil duduk nggak apa-apa. Ya Bu, ini kelamaan gak nih? Ntar akhirnya saya kelamaan ceramah, udah cukup sampai di situ aja. Besok-besok nggak mau manggil aku lagi. Aku nggak mau itu terjadi tahu. Bu, Ibu pengen nggak hatinya dibersihin sama Allah? Pengen nggak hajatnya dikabul sama Allah? Selain dibantu doa dari orang tua kita Ki Grandong, maka ada doa yang sangat mustajab, yaitu doa anak yatim. Ya, sebab mohon maaf Ki, kata Nabi gini Ki, in arota ayalina qalbuka, jika kalian pengen dilembutkan hatinya sama Allah, maka fadlul yatima minka, kita deketin diri kita sama anak yatim. Ya Ki ya, ini kata Nabi. Kemudian wamsa rosaun, ntar kita usap kepalanya Ki. Ya, setelah itu wa atimin tu'amika, kasih makan apa yang kita makan. Aki mohon maaf, ada makanan nggak? Ya, nanti saya titip buat ini ya. Nah, saya dikasih nggak pulang? Jangan takut, ya siap. Ya kali Ki. Ya nape pelupahan. Saya kan lewatin banyak kantor polisi Ki. Yang kemarin saya pernah dijugat mau ditilang polisi Pak. Orang saya pulang ceramah dia nggak percaya. No, bukti saya berkat. Pas dibuka bagasi, iya Ustaz ada berkat. Yaudah, berarti Ustaz Maulid. Yaudah Pak Ustaz lewat. Tuh, daripada ntar saya ditilang, ya kagak ada berkatnya terus ditilang polisi. Aki mau tanggung jawab. Siap. Ki Grandong suaranya gede banget. Ya Ki, orang tua saya ini, saya kenapa ya, walaupun baru kenal tapi hati itu kerasa dekat sama hati. Ya kan ada maunya Ki. Nih Ki, nggak apa-apa sayang di sini, nggak apa-apa sayang ya. Nih kita usap kepalanya gini Bu. Kalau usap kepala anak yatim ada caranya. Kalau yatim Ki dari depan ke belakang. Kalau piatu yang nggak punya ibu dari belakang ke depan. Yatim piatu depan belakang Ki. Mun jangan digusuk. Kadang-kadang ada satu pala yatim pala digusuk. Doain tong. Ngasih ceban. Pala orang udah otek. Nih kita usap, kita kasih makan. Ada kan makanannya? Ini serius ya, buat ini nih, buat Neng siapa namanya saya? Oh Nisa, buat Nisa nanti siapin ya. Bila perlu berkat yang buat saya nggak apa-apa buat Nisa. Aku ikhlas kok Ki. Tapi nggak bisa gitu Ki. Ya Ki ya, nih Ki, kalau kita udah deket ngusap kepalanya, kita kasih makan yang pengen makan. Apa kata Rasulullah? Fa inna dzalika yalinu qalbaka. Sungguh perbuatan yang demikian akan mampu melembutkan hati kita. Gitu Ki. Wa taqdiru ala hajatika, kata Nabi, dan mampu ngedatengin hajat-hajat kita. Gitu ya Ki. Makanya Ki selalu ngajarin nih, kalau lu pengen cepat kabul hajat, datengin anak yatim, minta doanya kabul hajat. Betul nggak Ki? Itu, ini serius. Nabi yang bilang, kenapa saya minta hadirkan anak yatim? Sebab hari ini, malam hari ini, kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Minimal ada beberapa orang anak yatim yang kita senengin malam hari ini, agar Nabi seneng kepada kita semua. Betul Ki? Ini lapar Ki, ini jadi begini nih, galak jadinya. Iya, niat Aki udah pengen buat saya makan. kayak dodol. Ampura ya Ki, emang gini saya Ki, buang canda ya. Iya Bu, saya minta waktu 5 menit lagi boleh? Jangan, biar ikhlas nih. Maksudnya biar hatinya pada lembut. Amin. Ya, Neng namanya Anissa ya. Nisa sini kesini sama siapa? Mamahnya. Oh, mamanya di mana? Ada di rumah. Tapi mamah udah nikah lagi. Oh, udah. Ya, gagal dah. Aki ngerti aja. Enggak Ki, saya itu tipe suami yang setia Ki. Ya, saya setia Ki. Makanya jamaah jangan pernah berharap ya sama saya. Neng, Nisa minta doanya Fatihahnya. Ya sayangnya, nggak apa-apa. Udah nggak usah malu di sini. Bapak Ibu pengen gak hatinya lembut?
Saya ada waktu 5 menit ya, nanti diiringin sebuah instrumen. Kita bermuhasabah di akhir acara. Ini kan 12 Rabiul Awal, nggak apa-apa kita sampai tengah malam juga, betul nggak? Ini malam keramat Ibu, Jumat Kliwon. Tadi saya diunjukkan bini saya, ya ada foto memedi, ya Allah. Iya Ki, kata kita ada buaya, gue lagi mau ceramah Ki, Ake mau nyampe ke rumah, nggak mau ditangkap Ki Grandong. Ibu saya minta serius, Ibu, Bu, Pak, saya minta pandangan mata Bapak ke arah Neng Anissa. Kenapa? Insya Allah pandangan mata kita akan menjadi saksi kebaikan di yaumil kiamah nanti. Jangan ada yang bersuara, jangan ada yang berbicara ya Ki ya. Kita berusaha untuk bermuhasabah, kita berusaha untuk masuk ke dunia anak yatim agar kita mampu merasakan apa yang Anissa rasakan. Setuju? Bismillah. Saya mohon kepada semua jamaah agar kita buka hati kita pada malam hari ini. Kita hadirkan hati kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejenak saya minta waktu untuk mengajak kepada seluruh jamaah masuk ke dunia anak yatim agar kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Rasulullah tahu betul bagaimana menjadi anak yatim. Maka pada malam hari ini kita hadirkan Anissa di hadapan kita agar menjadikan sebuah ibrah pelajaran bagi kita semua, bahwasanya tidak ada satu anak pun yang terlahir ke alam dunia ingin kehilangan sosok seorang ayah. Tidak ada satu anak pun yang terlahir ke alam dunia ingin menjadi yatim. Anissa dan teman-teman Anissa yang lain yang keadaannya sama, semuanya menginginkan hidup bersama dengan ayah dan bunda. Air mata Anissa malam hari ini adalah air mata kerinduan. Usia Anissa mungkin hanya belasan tahun. Usia saya Ki saat ini 38 tahun Ki. Insya Allah 18 September besok saya genap usia 39 tahun. Beberapa tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia Ibu. Demi Allah, di usia yang seperti ini saya masih sangat membutuhkan kasih sayang ayah saya. Saya selalu merindukan kehadiran ayah saya. Yang biasa di saat saya ada masalah, saya selalu cerita kepada ayah saya. Ia selalu menguatkan saya agar sabar menjalani kehidupan ini. Tapi saat ini saya hanya bisa cerita dia di samping batu nisan yang bertuliskan nama ayah saya. Karena walau bagaimanapun sosok seorang ayah ataupun ibu sangat berarti dalam kehidupan kita. Maka yuk sama-sama kita hadirkan wajah mereka pada malam hari ini. Kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di tempat ini. Karena insya Allah duduknya kita di tempat ini akan menjadi ampunan untuk orang tua kita di alam kuburnya. Anissa, air matamu saat ini nak, insya Allah akan menjadi ampunan untuk ayah di dalam kuburnya. Semoga Anissa menjadi anak yang sukses ke depannya. Walaupun Anissa sudah mempunyai ayah sambung, tapi tetap akan berbeda dengan ayah kandung. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita hadirkan wajah kedua orang tua kita. Ini jadi satu pelajaran buat kita semua bagi yang masih mempunyai ayah dan ibu. Demi Allah, cintai mereka, sayangi mereka, jangan kita jadi anak yang durhaka. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la yara wajhi salah satu anfus. Ada 3 golongan yang nanti pada hari kiamat mereka tidak akan pernah bisa melihat wajah Rasulullah. Satu di antara ketiga golongan tersebut adalah al-aquli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah. Hadirkan wajah ayah kita ya Bu. Hadirkan wajah ibu kita di tempat ini. Baik mereka yang masih ada ataupun mereka yang sudah tiada. Kita lihat bagaimana pengorbanan sosok seorang ayah.
Ia di saat mencari nafkah berangkat pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Ayah tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan dirinya. Yang selalu ada di pikiran seorang ayah adalah bagaimana ia bisa baik mencari nafkah, bisa memberikan kebahagiaan kepada anak dan istrinya. Sehingga tidak sedikit seorang ayah yang meninggal dunia di saat mencari nafkah. Ada yang kecelakaan kerja, ada yang sakit dan lain sebagainya, sehingga meninggalkan anaknya dalam keadaan yatim. Begitu juga perjuangan seorang ibu 9 bulan 10 hari kita dalam kandungan. Bahkan seorang ibu harus dihadapkan antara hidup dan mati di saat melahirkan kita. Ya Rabb, ya Allah, pada malam hari ini acara ini kita tutup Ibu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita pada malam hari ini. Ya Rabb, kami semua yang hadir tempat ini adalah orang-orang yang banyak dosa, ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang pernah menyakiti hati kedua orang tuanya, ya Rabb. Mungkin ada di antara kami yang pernah membuat orang tuanya menangis karena ulah dan perbuatannya, ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang pernah memarahi kedua orang tuanya, ya Allah. Ya Rabb, jika perbuatan durhaka itu mampu menghalangi pandangan mata kami untuk bisa melihat Nabi Muhammad, ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb. Dan pada malam hari ini, di malam Jumat Kliwon 12 Rabiul Awal, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, untuk ayah dan bunda kami, ya Rabb. Untuk mereka yang saat ini sudah berada di alam kuburnya, ya Allah. Untuk mereka yang saat ini jauh dari pandangan kami, ya Rabb, kami hanya memohon kepada Engkau, ya Allah. Jangan azab orang tua kami, ya Allah. Jangan siksa mereka di alam kuburnya, ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Kami menjadi saksi, ya Rabb, bahwasanya ayah dan bunda kami adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami, ya Allah. Ya Rabbana, untuk ayah dan bunda kami yang masih hidup, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, panjangkan umur taat ibadahnya, ya Allah. Panjangkan umur taat ibadahnya, ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohaninya, ya Allah. Jangan Kau susahkan dalam kehidupan mereka, karena mereka sudah susah mengasuh dan membesarkan kami, ya Rabbana. Ya Rabb, jadikanlah lelahnya, letihnya, keringatnya, air mata orang tua kami menjadi saksi kebaikan, bahwasanya mereka begitu luar biasa berjuang untuk kami, ya Allah. Ya Rabb, jangan jadikan kami anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni kami jikalau kami pernah membentak kedua orang tua kami, ya Rabb, dan berikan kesempatan kepada kami untuk kami terus bisa berada di samping orang tua kami di saat mereka membutuhkan kami, ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan orang tua kami di dalam surga-Mu, ya Allah. Surga tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami, ya Allah. Surga tidak akan berarti apa-apa tanpa kedua orang tua kami, ya Rabb. Maka jikalau Engkau, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, maka hadirkan orang tua kami yang berada di dalamnya, ya Allah. Ya Rabb, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, kekasih-Mu Nabi Muhammad banyak melihat penduduk neraka ternyata dihuni oleh banyak kaum wanita. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, haramkan ibu kami atas api neraka, ya Allah. Haramkan istri-istri kami atas api neraka, ya Allah. Haramkan anak-anak kami atas api neraka, ya Rabb.
Haramkan keluarga kami, saudara kami, guru-guru kami atas api neraka ya Allah. Selamatkan kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Selamat daripada fitnah akhir zaman. Selamat dunia dan akhirat kami ya Allah. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anissa, saya minta Fatihahnya ya nak. Doain Ki Gerandong. Doain Ki Gerandong beserta keluarganya. Semoga beliau semua selalu Allah berikan kesehatan, panjang umur, rezekinya banyak, kuat Islam, kuat iman Islamnya, manfaat hidupnya, selamat dunia dan akhiratnya. Cita-citanya disukseskan oleh Allah. Doakan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, bapaknya, ibunya. Semoga ibu semua yang hadir, yang punya hajat dikabul hajatnya oleh Allah, yang sakit diangkat penyakitnya, dipanjangkan umur kita, dikuatkan iman Islam kita, diselamatkan dunia dan akhirat kita. Pulang dari tempat ini bawa keberkahan dunia dan akhirat. Doakan saya ya nak, agar bapak bisa terus istiqomah berdakwah di jalan Allah. Kan doakan ibu saya, bapak ibu, saya minta doa untuk ibu saya yang saat ini sedang sakit, Ki Gerandong, punya penyakit stroke. Beliau itu sebenarnya punya harapan buat bisa umroh bersama dengan saya, tapi Allah berkehendak lain. Hampir kurang lebih dari COVID sampai sekarang belum sembuh. Saya sebagai anak udah ikhtiar kemana aja ya bu, tapi Allah berkehendak lain. Doain semoga ada kemukjizatan, ada keajaiban Allah sembuhkan ibu saya, sehingga saya bisa kembali berangkat umroh bersama ibu saya. Doain ya Ki, karena saya nggak mungkin bisa seperti ini tanpa doa daripada ibu saya. Doa seorang ibu akan menjadi kenyataan, bahkan kutukannya pun akan jadi kenyataan. Maka jangan pernah kita sakiti hati ibu kita. Doainnya nak, semoga semua jamaah yang hadir kabul hajat, selamat dunia dan akhirat. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih doanya. Bapak Ibu, kalau kita ngundang doa Ustadz, ketika kita didoain kita kasih tambangan ya enggak? Kasih ya Bu. Rio, duit saya yuk. Ya saya juga mau ngasih ke. Emang Aki doang yang punya duit. Aki ngasih berapa? Terus ntar yang buat saya mana? Tadi di panggung ada. Ya ini. Aki cepetnya buat yang di panggung. Di belakang panggung ada anak yatim juga ada. Ya bagi dua, ini buat Neng ya, ini dari saya. Ya sayang ya. Ini Ki, sini. Ini. Cepet ya Ki. Saya yatim Ki. Yatim udah, Aki mah yatim udah tua, dia udah mantan yatim. Saya ini doain ya nak ya, biar sukses jadi anak yang soleh dan soleha ya nak ya. Ayo silakan Nisa ke tempat duduknya lagi ya. Nanti kalau butuh apa-apa bilang aja sama Aki Gerandong ya. Jadi Ki, yang doa siapa Ki? Nggak bisa begitu. Udah, saya mah cukup. Sekarang saya mau tanya jujur ya, Aki nyiapin amplop berapa buat saya? Satu kan buat ceramah, buat doa? Nggak bisa begitu. Lo nggak bisa dicampurin. Lah doanya gimana magel? Agak nyampe dah yang doa mantar guru kita yang di sini. Tadi ketua DKM siapa? Mana ketua DKM yang mana? Mana Pak ketua DKM-nya? Ntar doa Pak ketua DKM. Ayo Pak kita ntar doa yang beliau, doanya masa saya. Doa tuh yang Abdul Pribumi, saya mah pendatang, ceramah aja cukup ya. Lagian kalau saya doa juga saya nggak berbagi. Minimal kan kalau Pak Ketua DKM yang doa kan ntar Ki Gerandong nyiapin amplop lagi. Ya Ki ya saya mau bercanda Ki, bercanda saya. Tapi lebay itu jangan dianggap bercanda Ki. Oh ya Ki, saya minta izin, saya nggak bisa seperti Aki bisa ngadain acara dengan dana sendiri. Saya belum bisa Ki. Seandainya saya bisa, saya jadi omongan-omongan orang. Wow, orang di dalam belagu, nggak ada acara nggak ngajak-ngajak, ngamal nggak ngajak-ngajak.
Makanya nanti kan saya 30 September ini mau ada acara nih. Ya saya mengundang guru Aswad Ahmad Rifai. Ya, belum ada duitnya Ki. Ya, jadi saya minta izin nih. Ya, saya mau undang jamaah Ki kan kejauhan. Saya mau ajak jamaah buat bantuin acara saya. Boleh nggak? Ya kan itu hak mereka Ki. Laki ngelarang maki siapa? Kan saya bilang saya belum bisa seperti Aki. Aki itu orang tua saya luar biasa. Ini yang wajib saya contoh Pak. Betul? Iya saya nanti kedepannya mudah-mudahan doain biar saya banyak rezeki. Ya nanti saya bisa nyontoh Aki. Saya ngadain maulid gede-gedean ya dengan dana sendiri. Wah iyalah Aki sama. Tapi teman-teman Aki bantuin kali ya. Itu rahasia. Ntar gue diomelin lagi. Anak kadre baca salawat ya. Tibil kulub biar yang pada sakit pada sehat. Ya, Ibu, Bu, masih ngantongin gak 2.000? Kasih ya. Ayah, goceng surga tuh. Tapi nggak apa-apa, 2.000 ge. Yang penting pesan saya, ntar berdirinya jangan di pinggir-pinggir banget, biar kejeblok ya. Amin 1 juta. Ya ntar kita turunnya bareng ya. Habis ini langsung makan. Oke siap. Kita selawatan dulu Ki ya, maraka dulu Ki ya, biar Allah berikan keberkahan dan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ayo semuanya silakan panitia tolong dibantu. Ya nak ya bareng sama saya ya. Satu balik aja dah. Ayo semuanya siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli Muhammadin wa afiyatil abda wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Semuanya Bapak Ibu. Allahumma salli Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasahbihi. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abada wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan semuanya biar dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Selamat dunia akhirat. Kita doakan Ki Grandong, Bapak Misan apa Mas? Bapak Misihin. Mudah-mudahan biar sehat panjang umur dan tiap tahun bisa istiqomah ngadain acara kayak gini ya Ki. Setiap 12 Rabiul Awal. Iya Aki tandainnya dari sekarang nggak apa-apa. Nanti setiap 12 Rabiul Awal saya nggak kemana-mana. Saya kesini bersama dengan Aki Grandong. Siapa tahu nanti Aki udah punya anak namanya Angling Kusumo. Anak saya itu Ki. Iya Ki Grandong Mardian. Ya Ki pamit saya. Ya saya izin pulang tapi makan dulu. Ya ini izin udahan ceramahnya Ki ya. Udah 7:30 Ki. Ya udah bukan wayanya ceramah ini mah. Ya saking ya sama orang tua nih si ceramah lama. Biasa mah kagak ini Ki. Ya orang tuanya Ki biar hideng Ki ya. Maafin ya Ki ya, saya mau doain bercanda Ki, ya jangan diambil hati. Ntar lagi balik kita disuruh diirinin jin lagi. Aki
Aki biar sehat, biar panjang umur. Bapak Ibu maafin ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya biar pada sehat, panjang umur, rezekinya banyak buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu. Akhirnya ikan sepat, ikan gabus beli getuk di rawa bugel Ki. Lebih cepat lebih bagus karena pejamah mata ngantuk pantat udah pada pegel. Ya, pesan buat Ki Grandong, kalau Ki Grandong punya anak jangan namain si Rosa. Kalau Ki Grandong masih punya sisa-sisa makanan yang enak, ntar masukin di mobil Avanza. Ya, udah siap? Alhamdulillah. Akhirnya terakhir jalan-jalan ke Cikarang. Cakep apa? Saya udah 3 kali pantut, orang ada yang nyakepin pisan. Romo udah gede amat sama saya ya. Saya ulang lagi, yang cakepnya kenceng, rezekinya kenceng. Jalan-jalan ke pasar Cikarang. Kurang kompak, jalan-jalan ke pasar Cikarang. Ada kuntilanak nabrak tiang listrik. Kuntilanak PA billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.